Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kemudahan, rahmat, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun teman-teman yang sedang berjuang untuk ikut dalam link ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan dilancarkan segala apa yang kita inginkan tentunya. Ini suatu harapan yang luar biasa, pastinya Tuhan Yang Maha Esa melihat, mendengar apa yang kita lakukan, sehingga kalaulah kita bersyukur, mau mengeksploitasi nikmat-nikmat, baik itu nikmat beragama, nikmat berbangsa, nikmat bernegara yang diajarkan lewat ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan senegara, maka semakin kita mengingat Tuhan Yang Maha Esa, tentunya semakin Allah atau Tuhan kita berikan jalan yang terbaik. Dalam terminologi Quran dinyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang kemudian dekat sekali keberadaannya, mau mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak usah khawatir, akan dijamin kehidupannya dan diberikan makhraja, satu jalan keluar dalam kehidupannya. Problematika apapun itu yang kita hadapkan. Dan tentunya kita sampai di tempat dan waktu yang berbahagia ini, yang biasanya hujan deras ya, tapi alhamdulillah hari ini cukup cerah, artinya jaringannya cukup bagus ketimbang hari-hari biasa. Maka ini satu kenikmatan sekali lagi. Kalaulah kita mau bergaining, kalaulah kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita tidak akan mampu menghitung apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sudah selayaknya lah kita kemudian mengeksploitasi itu dalam rangka menjadi warga negara yang baik, berkebangsaan yang baik, dan persaudaraan yang baik. Bukan hanya persaudaraan seiman, tapi kemudian persaudaraan sebangsa dan senegara, yang kita kenal dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Maka itu dalam terminologi berbangsa dan bernegara, kita menemukan yang namanya suatu kebebasan berekspresi yang kita kenal dengan demokrasi. Demokrasi tentunya kalau kita ingin maknai, ini sangat panjang lebar dan kemudian banyak sekali variannya. Namun ada baiknya kalau kemudian kita menelaah sedikit saja tentang apa yang disebut dengan makna demokrasi secara etimologi dan makna demokrasi secara terminologi. Sebab suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, perubahan-perubahan demokrasi, kemudian perubahan-perubahan iklim bernegara dan berbangsa, itu kalau kita rasakan dari mulai kita mengenal kehidupan, mengenal agama, mengenal ras, mengenal suku, mengenal bangsa, mengenal negara, dan seterusnya, sangatlah banyak varian-varian yang kemudian bisa kita lihat dan kita renungi. Maka ada baiknya nanti kita melihat itu dengan tinjauan terminologi dan etimologinya. Karena memaknai apapun tidak akan lepas dari makna etimologi dan terminologi. Sejauh itu kita akan lebih bisa masuk ke dalam sisi sejarah. Kalau kita sudah bisa memaknai demokrasi, maka kemudian kita akan bisa masuk ke dalam sisi sejarah demokrasi. Sebab demokrasi punya sejarah tersendiri. Masing-masing kita bisa merasakan. Sekarang misalnya sangat dekat sekali kita dengan negara-negara lain. Dulu orang kalau mau ke Eropa harus nanya orang yang pernah ke Eropa. Dulu orang kalau pernah ke Timur Tengah, ya kita yang mau tahu nggak bisa punya akses ke sana, kecuali bertanya kepada mereka yang pernah ke Timur Tengah. Itu artinya bahwa sejarah ini kemudian dari demokrasi membuka keran-keran
Sehingga belakangan juga kita merasakan media sosial begitu gencar, begitu banyak, begitu luar biasa. Andailah kita tidak bisa menyaring itu, mungkin kita akan terus dalam keadaan galau, gamang, dan resah gelisah. Tapi kalau kita bisa memaknai demokrasi itu, melihat ya kan sejarah yang ada, ya, mulai dari dibukanya keran-keran demokrasi ketika orde lama kemudian berganti dengan reformasi misalnya, itu artinya kita bisa melihat makin kesini kemudian makin bisa dibuka, akan tetapi mungkin ada pakam-pakam yang kemudian bisa kita lihat dari mulai munculnya undang-undang, perpu, dan seterusnya. Ini artinya kalau kita lihat ada sejarah-sejarah yang kemudian terkait dengan makna demokrasi itu sendiri. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu kemudian harus kita cermati. Mungkin teman-teman juga pernah beberapa kali melihat berita yang misalnya orang ingin membantu COVID-19 misalnya, tapi dengan cara-cara yang vulgar. Tentunya ini tidak bisa dibenarkan meskipun niatnya itu baik. Niat kebaikan harus kemudian dilakukan dengan proses yang baik juga, sehingga akan menghasilkan outcome yang baik. Tidak hanya butuh niat baik, tapi proses itu penting sehingga mendatangkan outcome yang juga tidak kalah baiknya. Kemudian juga kita akan kemudian melihat setelah ada sejarah, tentunya kan bisa terlihat dari mana mulai ada kemudian keran-keran itu terbuka, maka kemudian kalau kita lebih menelaah lebih lanjut kehidupan sekarang, tentunya juga akan kita rasakan ada varian-varian, ada bentuk-bentuk dari demokrasi itu sendiri. Maka nanti kita mengenal demokrasi terpimpin lah, demokrasi otoriter lah, ya kan, demokrasi yang hierarki dan seterusnya. Dan ini tentunya mengantarkan kita kepada cara berpikir yang baik untuk menganalisa itu menjadi kebaikan. Di akhir kita juga akan dihadapkan dengan perkembangan tentunya. Ada yang namanya perkembangan demokrasi yang kita bisa rasakan. Katakan saja demokrasi hari ini di tahun 2020 pasca atau dalam pandemi corona juga kita bisa rasakan bagaimana berdemokrasi dengan sebelum ada corona. Bahkan kalau kita tarik mundur terus, ya kan, ada era reformasi, ada kemudian tumbangnya orde lama ke orde baru misalnya, atau kebaliknya. Kemudian bisa kita lihat mundur lagi, ada di tahun 1955 juga begitu banyak muncul demokrasi yang sehingga itu menjadi cikal bakal bagaimana kita berdemokrasi. Maka seringkali kita mendengar teman-teman kita, demokrasi dong, itulah artinya bahwa kita ada sisi kebebasan, sisi berpendapat, tapi ada pakam-pakam yang kemudian saya bilang tadi, niatnya boleh jadi baik, dilakukan dengan proses yang baik, sehingga menghasilkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ini harapan kita sehingga mudah-mudahan demokrasi ke depan tentunya ada di punggung teman-teman semua. Negara ini, bangsa ini masih akan terus berlangsung berkehidupan berbangsa dan bertanah air. Tentunya kalau kami ini kan sudah tidak muda lagi. Tapi di tangan teman-teman, di tangan Rasel, Nabila, di tangan Darmanesa Krishna, di tangan Aufi Premi, di tangan Bagas, di tangan Kirana, di tangan Aisyah, di tangan Yopi, di tangan Nadia Salsabila. Ya mudah-mudahan kita punya harapan dan tentunya kita yakin seyakin-yakinnya dari ruang ini, dari kelas ini akan lahir pemimpin-pemimpin demokrasi yang luar biasa yang sering kali kita dengar syubbanul yaum rijalul ghad. Hari ini boleh jadi anak muda tapi nanti akan menjadi yang dituakan. Hari ini boleh jadi dipimpin tapi nanti akan waktunya memimpin. Hari ini boleh jadi menjadi telur tapi nanti telur itu akan menjadi satu ayam. Dan ayam itu akan memberikan kehidupan tentunya. Mudah-mudahan ini semua menjadi satu tatapan, pandangan, dan suri tauladan buat kita. Andai pun ada demokrasi yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka kita dituntut afala taqilun, afala tubsirun. Disitulah kita gunanya punya akal, punya hati untuk kemudian bertindak yang terbaik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bijak dan paling bermanfaat untuk orang lain. Demikian prolog dari saya. Kami serahkan kepada
teman-teman yang sudah siap rupanya, silakan dilanjutkan.